Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Nurul Faiza dengan NIM 1908086034. Saya di sini beserta kedua rekan saya, yaitu yang pertama Atiatul Miza dan yang kedua Elvira Aulia. Saya akan menjelaskan hasil observasi Lembaga Pendidikan Islam yang telah saya dan rekan saya lakukan. Observasi ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Ella Izzatinada MPD. Yang selanjutnya, kami melakukan observasi ini di Madrasah Aliyah NU Rodotul Mu'alimin yang berada di Demak dengan narasumber yang pertama Ibu Tuti Herawati dan yang kedua Bapak Ahmad Faiz Muzaki. Untuk profil sekolahnya, Madrasah Aliyah NU Rodotul Mu'alimin ini berada di Jalan Raya Ngawen, nomor 41, RT 001, RW 01, Wedung, Demak. Selanjutnya, visi MANU Rodotul Mu'alimin. Visi dari madrasah ini yaitu terwujudnya pribadi-pribadi muslim yang ilmiah, karakter, watak, dan kepribadian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk misinya sendiri, MANU Rodotul Mu'alimin ini memiliki 5 misi, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari Al-Quran dan menjalankan ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Dan yang kelima yaitu menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk kurikulum dan metode pembelajarannya, kurikulum dan metode pembelajaran di sini sudah mendukung untuk terwujudnya visi misi. Seperti yang kita tahu, visi misinya sudah mengarah kepada terbentuknya karakter berakhlakul karimah dan berkepribadian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya untuk kurikulum di madrasah ini sudah menggunakan kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Selain itu, di madrasah ini juga menambahkan mata pelajaran agama seperti yang pertama kitab kuning, yang kedua nahwu shorof, yang ketiga BT Aki atau baca tulis Al-Quran. Selanjutnya untuk metode pembelajaran, metode pembelajaran di madrasah ini sudah mengarah kepada pendidikan Islam, yaitu yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga tanya jawab. Selain kurikulum dan metode pembelajaran yang mengarah kepada visi misi, di madrasah ini juga dilakukan pembentukan karakter oleh guru, yaitu yang pertama ada sholat duha saat istirahat. Nah, sholat duha ini belum diwajibkan oleh para guru, jadi mengandalkan kesadaran diri dari peserta didik sendiri. Yang kedua, sholat duhur berjamaah. Berbeda dengan sholat duha yang belum diwajibkan oleh pihak madrasah, sholat duhur berjamaah sudah diwajibkan dan akan dilakukan sanksi apabila ada yang melanggar. Yang ketiga, pembacaan Asmaul Husna. Pembacaan Asmaul Husna ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh tadarus bersama. Tadarus bersama dan pembacaan Asmaul Husna ini dipimpin oleh guru yang mengajar mata pelajaran pertama. Yang terakhir ada penggunaan bahasa yang halus antar peserta didik dan pendidik. Untuk membiasakan tata krama kepada peserta didik, madrasah ini menggunakan bahasa yang halus
antar peserta didik dan pendidik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Atiatul Miza. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi pendidik di MANU Rodotul Mu'alimin meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk mata pelajaran agama diambil dari lulusan pondok pesantren jika bukan lulusan S1 perguruan tinggi. Sedangkan untuk mata pelajaran non-agama diambil dari lulusan S1 perguruan tinggi. Penjurusan di MANU Rodotul Mu'alimin ada 2 jurusan, yaitu jurusan IPS dan jurusan IPA. Untuk jurusan IPA sendiri ada 1 kelas, dan untuk jurusan IPS ada 3 kelas. Proses penjurusan dilakukan saat kelas 11 ketika menggunakan kurikulum KTSP. Sedangkan ketika menggunakan kurikulum 2013 dilakukan pada saat kelas 10. Proses penjurusan sendiri dilakukan dengan melihat nilai peserta didik pada jenjang sebelumnya. Kenapa tidak melakukan sistem tes? Karena pernah dilakukan sistem tes, namun dirasakan kurang efektif. Evaluasi pembelajaran di MANU Rodotul Mu'alimin sudah diatur dalam kurikulum 2013. Untuk evaluasinya sendiri dilakukan dengan penilaian tengah semester ganjil, penilaian akhir semester, penilaian tengah semester genap, dan penilaian akhir tahun. Untuk sistem evaluasi sendiri masih dilakukan dengan sistem manual dan tertulis atau sistem tertulis, dengan soal berasal dari hasil MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fasilitas sekolah yang digunakan untuk menunjang pembelajaran peserta didik. Di MANU Rodotul Mu'alimin UT sendiri memiliki beberapa fasilitas. Yang pertama yaitu laboratorium. Laboratorium ini sendiri terdiri dari laboratorium MIPA dan juga laboratorium komputer. Laboratorium MIPA biasanya digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang membutuhkan penelitian-penelitian yang bersifat ilmiah. Yang kedua yaitu laboratorium komputer yang biasanya digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang membutuhkan media bantu seperti komputer. Fasilitas yang kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan berisi buku-buku fiksi dan buku non-fiksi yang menunjang pembelajaran peserta didik yang juga bisa digunakan untuk referensi bagi peserta didik. Fasilitas yang ketiga yaitu aula. Aula merupakan ruang besar yang biasanya digunakan untuk pertemuan antara peserta didik dan pendidik atau pendidik dengan orang tua peserta didik pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan madrasah yang melibatkan cukup banyak orang. Fasilitas yang keempat yaitu ruang kelas. Di MANU Rodotul Mu'alimin sendiri memiliki cukup banyak ruang kelas karena pada satu rombongan belajar atau rombel itu mendapatkan satu ruang kelas. Fasilitas yang kelima yaitu lapangan olahraga. Lapangan olahraga sendiri biasanya digunakan untuk menunjang pembelajaran olahraga dan juga biasanya digunakan untuk tempat pertandingan antar kelas pada lomba olahraga yang diadakan oleh madrasah. Dan fasilitas yang terakhir yaitu masjid. Masjid ini biasanya digunakan untuk menunjang pembelajaran yang bersifat keagamaan atau digunakan untuk kegiatan madrasah yang bersifat keagamaan dan juga untuk
digunakan sebagai madrasah untuk membiasakan diri peserta didik agar terbiasa untuk sholat duha dan juga sholat berjamaah. Itu tadi beberapa fasilitas yang ada di MAN Rodotul Mu'allimin Wedung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prestasi-prestasi yang diperoleh oleh peserta didik MAN Rodotul Mu'allimin Wedung. Di sini kami mengambil sampel prestasi dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada tahun 2016, peserta didik MAN Rodotul Mu'allimin Wedung memperoleh juara 1 pencaksilat tanding kelas B Putra Persema NU 10 Kabupaten Demak, juara 1 pencaksilat tanding kelas C Putra Persema NU 10 Kabupaten Demak, juara 1 pencaksilat tanding kelas G Putri Kejurda kelima Pagar Nusa Jawa Tengah, juara 3 pencaksilat tanding kelas B Putri Popda Kabupaten Demak, juara 3 pencaksilat tanding kelas A Putri Persema NU 10 Kabupaten Demak, dan juara 1 pencaksilat tanding kelas G Putri Kejurkap keempat Pagar Nusa Kabupaten Demak. Selanjutnya prestasi pada tahun 2017 yaitu juara 1 Tilawatil Quran tingkat SMA atau sederajat putra Musabakoh Tilawatil Quran pelajar tingkat Kecamatan Wedung. Juara 3 Olimpiade Matematika IPA Oskanu 10 LP Ma'arif NU tingkat Jawa Tengah. Juara 2 Teknologi Tepat Guna Perwimanas 2. Juara 1 Lomba Karya Ilmiah Remaja IPA Oskanu 10 LP Ma'arif NU Kabupaten Demak. Juara 1 Pencaksilat Laga kelas A SMA atau sederajat Putra Popda Kabupaten Demak. Dan juara 1 Ekonomi Terintegrasi KSM tingkat Kabupaten Demak. Selanjutnya prestasi pada tahun 2018 yaitu juara 1 kategori laga kelas E Putra Kejurkap IPSI Kabupaten Demak tahun 2018, juara 3 kategori laga kelas C Putri Kejurkap IPSI Kabupaten Demak tahun 2018, juara 3 kategori laga kelas D Putri Kejurkap IPSI Kabupaten Demak tahun 2018, juara harapan kategori laga kelas D Putra Kejurkap IPSI Kabupaten Demak tahun 2018, juara harapan kategori laga kelas E Putri Kejurkap IPSI Kabupaten Demak tahun 2018, dan juga juara harapan kategori laga kelas C Putra Kejurkap IPSI Kabupaten Demak tahun 2018. Dan pada tahun 2019 prestasi yang diperoleh yaitu juara 2 tenis meja putra Persema ke-11 LP Ma'arif NU Cabang Demak tahun 2019, juara 3 debat bahasa Arab Persema ke-11 LP Ma'arif NU Cabang Demak tahun 2019, juara 2 pencaksilat seni Wiraloka Putri Persema ke-11 LP Ma'arif NU Cabang Demak tahun 2019, juara 3 film dokumenter Persema ke-11 LP Ma'arif NU Cabang Demak tahun 2019, juara 3 poster Persema ke-11 LP Ma'arif NU Cabang Demak tahun 2019, dan juara 3 catur putri Persema ke-11 LP Ma'arif NU Cabang Demak tahun 2019. Itu tadi catatan prestasi peserta didik MAN Rodotul Mu'allimin dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Sekian pemaparan dari kami mengenai MAN Rodotul Mu'allimin yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.